Ibu-ibu, kita mulai forum kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam forum yang insya Allah barokah, masih dalam program Tausiah Pagi yang merupakan program Ramadan 1444 Hijriah. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah, tak lupa kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan, sehingga Allah masih berikan usia, nafas kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menjalani ketaatan di jalan Allah dengan menyimak acara program Tausiah Pagi hari ini. Untuk materi pagi hari ini, tema yang akan disampaikan adalah Ramadan, momentum mengokohkan keistiqomahan dalam perjuangan, yang akan disampaikan oleh Ustazah Yeni. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan akhwati kita simak penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Yeni. Semoga kita semuanya bisa menyimak dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Ustazah Yeni, tafadholi. Baik, terima kasih Ustazah Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tepat hari ke-7 Ramadan, kita masih menjalankan ibadah saum insyaallah dengan tentunya limpahan rahmat, nikmat sehat serta nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau, dan selalu kita mohonkan kepada Allah kita semua senantiasa menjadi barisan orang-orang yang memperoleh syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati oleh Allah, ini adalah hari ke-7 Ramadan, yang artinya kita masih dalam 10 hari pertama. Insya Allah kita semua masih dalam semangat yang tinggi ya, semangat tinggi menjalankan Ramadan dengan optimal, dan semoga kita semua senantiasa Allah berikan keistiqomahan untuk terus on ya, baik ibadah terbaiknya, muamalah terbaiknya, perbaikan dirinya yang optimal, sedekahnya yang terbaik, amar ma'ruf nahi munkarnya, dan hal-hal lain yang tentu akan mengantarkan kita pada tujuan utama Ramadan ini, yakni menjadi hamba yang bertakwa. Berbicara terkait istiqomah sahabat, sesuai dengan tema hari ini, yakni Ramadan, momentum mengokohkan keistiqomahan dalam perjuangan. Masya Allah, mari hari ini kita samakan pemahaman kita terkait keistiqomahan dan seberapa penting istiqomah ini, kemudian bagaimana agar kita bisa menapaki keistiqomah dalam kehidupan dan perjuangan. Nah, sahabat, istiqomah secara bahasa adalah lurus, teguh, dan konsisten. Kemudian secara istilah,
sikap konsisten terhadap pengakuan iman dan Islam, serta dengan tulus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan ridhonya di dunia dan akhirat. Nah, sikap istiqomah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman di dalam Quran surah Hud ayat 112 yang artinya, maka tetaplah kamu Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, pentingnya perkara istiqomah ini, Allah ternyata mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa memohon keistiqomahan setiap harinya, bahkan sampai 17 kali, yakni dalam aktivitas sholat kita, yakni di surat Al-Fatihah yang sering kali kita baca ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang, an'amta, yang kami berikan nikmat kepadanya, alaihim, ghairil maghdubi, bukan jalan mereka yang dimurkai, waladdallin, bukan juga jalan mereka yang sesat. Nah, Masya Allah ya sahabat, setiap harinya kita itu senantiasa memohon untuk keistiqomahan, dan itu diajarkan oleh Allah dan diminta 17 kali bahkan ya. Artinya istiqomah ini adalah perkara yang sangat penting dan perkara yang mesti kita perjuangkan. Nah, kemudian sahabat, Masya Allah, jika kita kaitkan dengan surah berikutnya setelah Al-Fatihah, yakni surah Al-Baqarah, di mana ada ayat yang menyatakan zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, di mana di surat Al-Fatihah kita memohon petunjuk, memohon keistiqomahan. Kemudian di surah berikutnya, di surah Al-Baqarah, dikatakan bahwa zalikal kitabu, artinya Al-Quran inilah gitu ya, Al-Quran inilah yang tidak ada keraguan, yang itu adalah petunjuk. Artinya jika kita memegang Al-Quran, mengikuti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, maka itulah yang akan kita dapatkan. Seperti doa di awal tadi, keistiqomahan, maka tentu di sini kita muhasabah bahwa ketika kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran, maka disitulah kita akan mendapatkan keistiqomahan yang tentu hudalil muttaqin gitu ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau sudah memegang Al-Quran, berarti insya Allah kita akan kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita tahu balasan takwa adalah surga. Masya Allah. Sahabat Ruli Muslimah Brebes yang dirahmati Allah, lalu siapakah orang-orang yang bertakwa ini gitu ya? Orang-orang yang senantiasa menapaki keistiqomahan. Nah, Masya Allah, ini ada beberapa gitu ya, di mana orang-orang yang memang menapaki keistiqomahan itu adalah an-nabiyyin ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat wahyu. Kemudian siddiqin, orang-orang yang membenarkan wahyu. Kemudian siapa lagi? As-suhada, yang berjuang bahkan sampai mengorbankan nyawa untuk kemudian bisa menegakkan wahyu. Siapa lagi sahabat? Yakni solihin. Solihin ya, artinya orang-orang yang mereka mengamalkan wahyu. Masya Allah, semoga kita menjadi bagian ya dari orang-orang yang disebutkan tadi. Nah, dan semoga kita pun senantiasa iri ya kepada mereka-mereka yang memang menapaki keistiqomahan serta memperoleh derajat takwa. Sahabat Ruli Muslimah yang dirahmati Allah, istiqomah merupakan salah satu ciri-ciri dari
al-ghuraba. Nah, siapakah al-ghuraba ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu bermula dalam keadaan asing dan Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana dia bermula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah al-ghuraba, yaitu mereka yang terasing, tentu mereka yang memang memegang teguh sampai akhir keislaman mereka. Nah, keutamaan al-ghuraba sahabat, pertama adalah mereka dijaminkan masuk surga. Kemudian yang kedua, mendapat pahala senilai 50 orang sahabat Nabi, Masya Allah, di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada masa itu bagaikan menggenggam bara api. Bagi yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam pada masa itu akan mendapat pahala 50 orang yang mengamalkan seperti ajaran Islam itu. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah pahala 50 orang di antara mereka? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pahala 50 orang di antara kalian, yakni para sahabat. Masya Allah, hadis riwayat Abu Daud. Kemudian keutamaan yang ketiga dari al-ghuraba ini adalah dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu di telaganya Al-Haud, sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Berkatalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah kami adalah saudara-saudara Anda? Gitu ya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah para sahabatku, namun yang kumaksud saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku sedang mereka tidak pernah melihat aku. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Semoga kita semua menjadi bagian ya para sahabat dari orang-orang yang tergolong yang dikatakan al-ghuraba. Nah sahabat, lalu dalam hal apa kita harus senantiasa istiqomah? Nah, sudah tentu kita harus istiqomah dalam memegang Islam pada seluruh persoalan kehidupan. Hal ini karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kita lihat Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah tentu ini di surah Al-Kahfi istiqomah dalam akidah dan ibadah, di mana ini dalam ranah hubungan manusia dengan Al-Khaliq. Bagaimana dengan masalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri? Nah, seperti akhlak, makanan dan juga pakaian. Juga senantiasa dituntut untuk selalu konsisten dengan aturan-aturan. Artinya kita pun dituntut untuk istiqomah. Nah, bagaimana dalam masalah muamalah? Ranah hubungan manusia dengan manusia lainnya pun sama, seseorang senantiasa dituntut oleh Allah untuk melakukan aktivitasnya dalam koridor syariat. Seperti misalnya jual beli menurut hukum Allah dan meninggalkan riba. Nah, namun sahabat, perkara istiqomah ini hari ini tidaklah mudah. Hari ini kita dilingkupi kehidupan yang serba sulit, serba payah. Lihatlah sekeliling kita sahabat, di mana peradaban manusia hari ini terancam. Penyuka sesama jenis merajalela. Moralitas juga hancur berkeping-keping. Kemudian kemiskinan, kelaparan, juga mewabah mendunia. Konsumerisme, hedonisme, sekulerisme, liberalisme, dan segala isme-isme lain yang kian menggoncang akidah. Nah sahabat, hari ini kita hidup di masa berat. Memang rumah-rumah kita masih berdiri kokoh, betul? Tidak ada dentuman bom ataupun dentuman senjata yang bersenandung di telinga kita. Tapi hari ini kita hidup dalam keputusasaan.
lemah, juga pesimis, hingga akhirnya kita hidup pragmatis. Apa saja semuanya boleh, asal perut kenyang, asal anak-anak tidak kelaparan. Ya Allah, betul-betul mentalitas kita sungguh luluh lantah. Sahabat, mari kita lihat lebih dalam kehidupan kita hari ini. Satu sisi kita diperintahkan istiqomah, tapi sisi yang lain kita dikondisikan untuk lemah. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada dua kondisi, tidak ada yang lain yang menuntut kita untuk memilih salah satunya, yakni baik atau buruk, fujur atau takwa. Jika sahabat melihat lemahnya kita kaum muslim hari ini dari ketaatan karena manifestasi dari istiqomahnya. Istiqomahnya dalam tanda petik ya sahabat. Istiqomah siapa? Kaum kufar. Kaum kufar yang menghancurkan Islam. Mereka yang jelas diganjar neraka bisa istiqomah. Tadi kita melihat nih lemahnya kita kaum muslim hari ini dari ketaatan karena istiqomahnya kaum kufar gitu ya, kaum kufar yang menghancurkan Islam. Tentu istiqomah dalam tanda petik tentunya ya, bukan makna yang kita pahami tadi. Nah, mereka jelas diganjar neraka bisa demikian gitu ya. Lalu kita yang dijanjikan surga oleh Allah, apa yang akan kita lakukan? Apakah cukup dengan diam? Padahal diam berarti kematian. Kalau kita berjuang, kalau kita bergerak, sudah pasti ada tanda kehidupan. Nah, maka sahabat, satu hal lagi yang tidak bisa kita lupakan, yakni bagaimana istiqomah dalam dakwah. Kita ingat kembali keluarga Yasir, sahabat. Bagaimana Rasulullah menguatkan iman dengan menyuruh bersabar. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Yang kemudian dijawab oleh Sumayyah, kami telah melihatnya dengan jelas wahai Rasulullah. Masya Allah. Dakwah sahabat adalah sebuah perjuangan yang memang berat, yang mana perjalanannya akan selalu mengalami pasang surut. Ada kalanya pengemban dakwah mengalami kemerosotan. Seperti apa? Malas bergerak, malas tafarrud ilallah, atau terpuruk keadaan, jauh dari syara, bahkan ada juga yang tersingkir dari medan dakwah. Tak jaminan ya para sahabat, orang yang menggebu dan semangat dakwah hari ini, ia akan terus konsisten dan kokoh berjuang esok hari. Orang yang memiliki amal perjuangan yang memukau dan mendapat pujian yang berkilau hari ini, esok pun masih demikian, tak jaminan ya. Bisa jadi apa yang dibela dan dicinta hari ini, berikutnya menjadi dicela dan dinista. Apa yang dihormati dan dijunjung tinggi saat ini, bisa jadi berikutnya dicampakkan dan dicaci maki. Tentu saja, sahabat, ini harus menjadi tekad kita. Keistiqomahan harus senantiasa kita upayakan dan kokohkan. Ingatlah, amal itu ditentukan bagian akhirnya, bukan awalnya. Maka sahabat, khawatirlah dengan keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan bulan istimewa, di mana kaum muslim kental dengan suasana ketaatan. Maka inilah saat yang tepat untuk kita jadikan momentum mengokohkan keistiqomahan dalam perjuangan. Mari senantiasa memperbanyak aktivitas dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, memperbaiki diri dan memperbanyak aktivitas link pertemanan yang sepemikiran, memperdalam thaqafah Islam, juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, berjuanglah dalam istiqomah
Sebab dengannya Allah, ya insya Allah kita akan mampu melalui kehidupan dengan baik. Dan sahabat, istiqomahlah dalam perjuangan. Sebab dengannya dapat mengantarkan dengan pasti langkah kaki kita menapaki surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya serahkan kembali kepada Ustazah Meti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustazah Yani yang telah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Temanya tadi Ramadan, momentum mengokohkan keistiqomahan dalam perjuangan. Masya Allah, tabarakallah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ustazah Yani, semoga kita semuanya bisa menyimak, bisa mengambil pembelajaran, dan dari apa yang disampaikan tadi sedikit saya simpulkan gitu ya, bahwa istiqomah yang tadi maknanya adalah lurus, teguh, konsisten gitu ya dalam kebenaran, ternyata konsisten atau lurus atau istiqomah ini adalah perkara yang sangat penting ya, sangat urgent dilakukan oleh kaum muslimin gitu ya. Bahkan Allah meminta kita untuk senantiasa berdoa agar istiqomah minimal ya sebanyak 17 kali dalam sholat kita gitu ya, saat kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Semoga Allah tunjukkan jalan lurus gitu. Nah, maka memang ya menjadi istiqomah bukanlah perkara yang mudah gitu ya. Sebagaimana tadi kelompok-kelompok orang yang istiqomah gitu ya, mulai dari para nabi, orang-orang yang as-sidiqin gitu ya, membenarkan risalah, orang-orang yang mengokohkan gitu ya di jalan risalahnya Allah. Dan yang ketiga para syuhada, yang terakhir para as-solihin gitu ya, orang-orang yang solih. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, sehingga kemudian tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustazah Yani, kita akan digabungkan atau akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, persoalannya istiqomah dalam hal apa? Tentu tadi disampaikan bahwa istiqomah ini harus dalam syariah, bukan di jalan yang tidak ditetapkan oleh Allah gitu ya. Istiqomah dalam memegang seluruh syariah Islam kafah, baik itu level individu, baik itu juga level dalam hal kita beribadah, apalagi istiqomah dalam hal bermuamalah. Wilayah yang cakupan yang sangat luas gitu ya. Dan tadi disampaikan oleh Ustazah Yani bahwa istiqomah atau konsisten gitu ya dalam perjuangan, mungkin kalau dalam waktu yang singkat atau waktu yang pendek atau di awal itu mungkin perkara yang mudah, tetapi untuk istiqomah, untuk kokoh gitu ya di jalan perjuangan untuk rentang waktu yang panjang, itu adalah hal yang sangat berat dan tidak mudah gitu. Maka tadi disampaikan bahwa seseorang itu kenapa sih harus istiqomah? Karena amalnya itu ditentukan di akhirnya, bukan di awalnya gitu. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir dari kehidupan kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya banyak hadis juga menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Maka kita berharap, kita berdoa dan harus berjuang gitu ya, supaya kondisi kita itu pada kondisi terbaik yang kemudian terkategori husnul khotimah gitu. Nah, tetapi memang ini bukan perkara yang mudah gitu ya. Tentu harus kemudian setiap saat, setiap waktu kemudian kita jalani atau kita usahakan bersama gitu ya. Mari ibu-ibu dan akhwati sekalian, di momen Ramadan kali ini mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Yani gitu ya semakin mengokohkan kita, semakin menyadarkan kita bahwa mungkin kalau hari ini kita insya Allah masih semangat, insya Allah masih taat, insya Allah masih kokoh memegang Islam dan istiqomah dalam perjuangan, tentu harus kita upayakan, harus kita perjuangkan sampai akhir dari kehidupan kita gitu ya. Allah tidak meminta kita sampai akhir dari kemenangan ya, perjalanan perjuangan kehidupan kita, tetapi Allah meminta kita meninggal atau wafat di jalan ya,
kebenaran gitu ya, di jalan perjuangan. Baik, ini yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Yani. Semoga kita semuanya mendapatkan pembelajaran, menyadari bahwa keistiqomahan itu harus benar-benar kita perjuangkan sampai akhir. Berjuang untuk terikat gitu ya dalam seluruh syariah kafah, bukan atau Islam yang setengah-setengah. Baik, saya sampaikan jazakallah khair kepada Ustazah Yani yang telah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, dan tak lupa saya sampaikan jazakumullah khair katsir kepada ibu-ibu dan akhwati yang telah menyimak tausiah pagi hari ini. Semoga keberkahan dan ilmu yang bermanfaat meliputi kita semuanya, dan sebagaimana tema hari ini, senantiasa kita berdoa kepada Allah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Semoga kita bisa istiqomah, semoga kita terus berjuang gitu ya untuk bisa konsisten di jalan dakwah, di jalan perjuangan menapaki risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.